Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iqbal dan di samping kiri saya yakni saudari Nanda. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yakni kebijakan pendidikan Islam tentang ekonomi. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang tentang pengertian kebijakan pendidikan Islam yang mana akan dijelaskan oleh saudari Nanda. Maksud singkat dari kebijakan pendidikan Islam ini yaitu kebijakan pendidikan Islam merupakan proses pengembangan penilaian pemerintah yang berfungsi sebagai pedoman perilaku untuk menyelesaikan masalah atau mengatasi masalah dalam sistem pendidikan, baik itu dalam pemerintah maupun swasta. Yakni pemerintah atau lembaga yang terkait itu membuat serangkaian aturan dan langkah-langkah yang ditetapkan sebagai sesuatu yang berfungsi untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam di suatu negara atau wilayah. Dan juga kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan Islam yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Dalam implementasinya, kebijakan pendidikan Islam ini dapat mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, metode pengajaran, pelatihan guru, fasilitas pendidikan, dan evaluasi hasil belajar, yang mana kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik keagamaan Islam di kalangan masyarakat serta memperkuat identitas keislaman dalam pendidikan formal. Pembahasan yang kedua adalah tujuan kebijakan pendidikan Islam. Tujuan kebijakan pendidikan Islam ini untuk mengembangkan warga negara yang terampil yang dapat berkontribusi pada stabilitas internasional, di mana pemerintah ingin menciptakan masyarakat yang berkualitas tinggi, demokratis, damai, adil, dan di mana pendidikan ini menjadi kunci kemajuan moralitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pemerintah juga menginginkan sistem pendidikan nasional dan yang dikuasai secara nasional, namun tetap mengikuti prinsip desentralisasi kebijakan politik pemerintah. Yang mana hal ini tercermin dalam UU Sikdisnas yang baru yang mengikuti aturan kebijakan umum yang ada, seperti pasal 7 UU nomor 22 tahun 1999 yang menegaskan bahwa pendidikan bukanlah kewenangan yang terpusat. Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pedoman tentang mekanisme desentralisasi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang mana tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ini dibagi antara tingkat pusat daerah sesuai dengan pasar 50, 51, dan 52. Yang terakhir yakni peranan ekonomi dalam pendidikan Islam, yang mana mempunyai banyak beberapa aspek. Yang pertama yakni pendidikan sebagai investasi, yang mana pendidikan sebagai investasi tersebut yakni bagaimana opini yang berkembang justru pembangunan sektor pendidikan hanyalah sektor yang bersifat memakan anggaran tanpa jelas manfaatnya, terutama secara ekonomi. Pandangan orang-orang demikian bahwa seseorang memiliki keraguan bahkan ketidakpercayaan terhadap pembangunan sektor pendidikan sebagai pondasi bagi kemajuan pembangunan skala sektor. Ketidakyakinan ini misalnya terwujud dalam kecilnya komitmen anggaran untuk sektor pendidikan, mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dianggap buang-buang uang yang tidak bermanfaat. Akibatnya, alokasi anggaran sektor pendidikan pun biasanya sisa setelah yang lain terlebih dahulu. Cara pandangan ini sekarang sudah mulai tergusur
sejalan dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama sekaligus persyaratan bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor. Mengingat bahwa berinvestasi besar-besaran pun dalam pendidikan terbukti memberikan keuntungan dalam hal pertumbuhan ekonomi, masuk akal untuk melakukannya. Ada juga bukti dari sejumlah penelitian yang menunjukkan kekokohan sistem pendidikan di Korea antara tahun 1960-an dan 1990-an. Dan sedangkan membangun kesalahan tanpa pendidikan yang layak, masyarakat secara keseluruhan harus berurusan dengan isu-isu seperti pengangguran, kejahatan, penyalahgunaan narkoba, dan perlindungan kesejahteraan yang akan membebani pemerintah secara finansial dan administratif. Yang terakhir yakni penutup atau kesimpulan, yakni konsep pendidikan sebagai sebuah investasi yang digambarkan sebagai intervensi kekuatan ekonomi atau education as investment telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan persyaratan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Konsep tentang investasi sumber daya manusia atau human capital investment yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi atau economic growth harus pula dibangun dan dikembangkan dari sebuah struktur dan sistem ekonomi yang mendukung munculnya pendidikan yang berkualitas.